Saya Tasya Woga. Saya Joyce Budiman. Saya Farah Orung. Kami dari jurusan Bahasa. Perkenalkan, nama saya Fadran. Saya dari jurusan MIA. Halo, saya Bella, saya Maya, saya Intan. Kami dari jurusan IPS. Halo, saya Cicin Diwa. Dan saya Isma Manehat. Kami dari jurusan MIA. Masihkah kau ingat lagu di radio? Kalau dari saya, guru favorit saya di FX adalah Pak Gordi. Pak Gordi itu penyelamat sekali dalam urusan bermatematika karena memang kami anak bahasa memang kurang di numerasinya. Pak Gordi dengan selalu sabar dengan kami punya ribuan alasan kami tidak mengerti matematika. Pak Gordi selalu sabar dan itu yang saya suka dari Pak Gordi, sikap sabarnya. Pak Gordi. Kalau saya Pario, karena Pario jiwa mudanya itu meronta-ronta. Kalau dari saya Pahila, karena Pahila itu seperti sosok seorang ayah. Oke, jadi menurut saya pertanyaan yang diberikan ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus untuk saya sendiri, karena pertanyaan terkait guru favorit menurut saya juga subjektif. Dan untuk saya sendiri, yang menjadi guru favorit saya selama saya bersekolah di lembaga ini itu adalah Pak Amir, yakni yang merupakan guru matematika di sekolah ini. Jadi menurut saya beliau adalah sosok yang apabila di kelas tuh dan juga di luar kelas tidak hanya memberikan kita tentang apa nilai matematika seperti yang diajarkan oleh beliau, tapi dia juga mengajarkan kepada kita bagaimana nilai hidup, motivasi kehidupan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan selanjutnya. Jadi beberapa alasan-alasan tersebut membuat saya mencap atau memberikan gelar kepada Pamir sebagai guru favorit saya selama bersekolah di lembaga ini. Kalau saya guru favoritnya itu Ibu Ci, karena waktu pertama kali saya datang di SMA Fransiskus itu guru yang membuat saya itu benar-benar merasa nyaman dan merasa mencintai sekali di sekolah, bahasa nyaman itu Ibu Ci. Kalau saya Pak Erik, karena dia adalah guru sejarah, karena saya juga suka belajar tentang sejarah, tentang kenangan masa lalu. Itu saja. Kalau saya guru favoritnya saya ini Ibu Atik. Kenapa Ibu Atik? Karena kalau mengajar oleh Ibu Atik entah mengapa cepat sekali untuk saya mengerti. Oke, dari saya guru favoritnya itu semua guru memang terkesan sangat baik bagi saya, tapi yang paling berkesan adalah Ibu Encik, karena beliau adalah guru yang sangat baik dan sangat perhatian terhadap semua muridnya. Oke, kalau dari saya sama seperti teman Cicin, semua guru itu ada kesan tersendirinya untuk kami. Jadi kalau memilih guru favorit itu menurut saya juga lumayan susah, tapi karena harus memilih salah satu, jadi saya pilih Pamir karena metode cara pengajaran dari Pamir itu bagus dan juga banyak motivasi yang dia berikan untuk kami. Kalau dari saya, mata pelajaran favorit adalah bahasa Jerman. Karena mungkin kami anak bahasa, biarpun tidak pintar-pintar amat bahasa Jerman, tapi paling seru belajar bahasa Jerman itu karena kita lebih banyak tahu bahasa, bukan hanya bahasa Inggris, karena memang biasanya kita belajar bahasa Inggris, dia agak sama-sama seperti bahasa Indonesia, tapi di bahasa Jerman ada satu keunikan yang pasti teman-teman akan ikut dan dapat kalau sudah di jurusan bahasa. Kalau saya matematika, selain karena gurunya friendly, mata pelajarannya juga enak. Kalau saya antropologi, dilihat dari gurunya yang enak, Tampan. pemuda, tampan, Pemberani. Oke, jadi terkait mata pelajaran favorit, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa guru favorit saya itu Pamir. Jadi yang menjadi mata pelajaran favorit saya itu adalah pelajaran matematika. Jadi saya memilih pelajaran ini karena apa? Bukan karena saya menguasai secara sepenuhnya pada pelajaran matematika, tapi lebih kepada siapa yang mengajar matematika itu. Karena seperti yang sudah disampaikan bahwa Pamir itu bukan hanya memberikan nilai-nilai pelajaran terkait hanya pelajaran matematika saja, melainkan juga nilai-nilai lain yang berkaitan dengan kehidupan selanjutnya. Jadi pelajaran favorit saya selama saya bersekolah di sini adalah pelajaran matematika. Kalau saya mata pelajarannya itu ekonomi. Saya suka ekonomi itu sejak saya kelas 2 SMA atau kelas 11 karena gurunya juga itu baik, asik, itu Ibu Agnes, caranya Ibu. Terus Ibu Agnes juga cara mengajarnya juga baik, santai, dan itu tuh sangat-sangat nyaman buat saya. Kalau saya tentunya pelajaran sejarah karena
karena saya suka belajar tentang masa lalu dan saya juga suka dengan Pak Erik. Sarangnya Pak Erik. Kalau saya suka mata pelajaran sosiologi karena saya sendiri suka tentang bahas kayak masalah-masalah sosial. Dan untuk Ibu Teres juga sangat-sangat tegas dan love you, Ibu Teres. Saya punya mata pelajaran favorit itu matematika, baik matematika peminatan ataupun matematika wajib. Alasannya karena saya suka berhitung dan juga saya adalah penggemar berat dari Jerome Pauline. Kalau dari saya sama seperti teman Cicin, pelajaran yang saya suka juga matematika. Alasannya karena kalau dari matematika karena Pak Mir yang mengajarkan, jadi kayak seru saat pelajaran di dalam kelas. Kenangan yang paling berkesan di FX waktu kami kelas 3 bahasa, kelas 3 bahasa 2, kami sita HP karena ada kami fotoin foto di kelas, dan Romo sita kami punya HP karena ada satu orang yang naik di atas meja. Itu sumpah kami seperti orang-orang hutan yang saya tidak mengerti kenapa, tapi itu berkesan sekali karena kami semua habis jadinya tahu dan sadar bahwa kami itu sudah dewasa. Kalau saya yang paling berkesan karena saya pernah jatuh di sekolah. Kalau saya yang paling berkesan itu ketika kami ribut, itu rasa sekali persaudaraannya. Apalagi kan kami baru masuk sekolah kelas 3 tuh, jadi rasa. Sudah. Oke, terkait kenangan yang paling berkesan, kalau menurut saya sendiri, kenangan yang paling berkesan itu adalah kenangan-kenangan sebelum pandemi coronavirus itu menyerang sekolah kita atau menyerang seluruh dunia. Jadi menurut saya yang paling berkesan di Fransiskus bagi saya itu adalah kenangan-kenangan sebelum masa pandemi. Karena mungkin dari adik-adik kelas atau dari teman-teman kelas yang lain belum pernah merasakan bagaimana indahnya sekolah di Fransiskus sebelum masa pandemi. Jadi kenangan-kenangan di sebelum masa pandemi menurut saya adalah kenangan-kenangan yang terindah untuk saya selama saya bersekolah di lembaga ini. Kalau saya kenangan yang paling saya tidak bisa lupakan itu adalah masa MPLS atau masa pernah lingkungan sekolah. Itu masa yang paling saya tidak bisa lupakan karena jujur itu kan sebelum pandemi, dan itu tuh masa dimana saya pertama kali bisa masuk di lingkungan baru, masa dimana ini saya beranjak untuk menjadi anak yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Kalau saya itu kesannya saya sangat senang, apalagi waktu masih kelas 1 sebelum pandemi masuk ke dunia sekolahnya kita. Dan menurut saya itu masa kelas 1 itu masa-masa yang paling sangat menyenangkan. Kalau saya sendiri pengalaman yang tidak terlupakan sama Mas SMA ini pas ulang tahun sekolah waktu kami masih kelas 1 itu sangat-sangat ramai dan memang sejarah dalam SMA-nya kita itu. Saya banyak sekali kenangan berkesan tentunya. Yang paling berkesan adalah saat Romo menghukum kami karena ribut di kelas. Kemudian juga ada detik-detik waktu masih PTM atau PTMT di mana kami mengerjakan tugas pada pagi hari. Itu suasananya sangat heboh dan itu yang akan paling dikenang nantinya. Kalau dari saya, yang berkesan selama di FX itu sebetulnya ada banyak. Tapi yang paling membekas di hati itu saat kami itu menjalankan tugas sebagai anggota OSIS. Jadi di mana kami di situ bimbing adik-adik yang lain, terus juga harus tuntun mereka bagaimana ini bersikap yang baik di sekolah, seperti itu. Abadi untuk selama-lamanya. Masihkah kau mengingat? Kalau dari saya pesan satu saja untuk angkatan, jangan pernah putus asa. Kita luar biasa karena terbiasa. Itu saja dari saya. Kalau saya pesannya jangan cepat menikah. Kalau dari saya terus berjuang, fighting. Oke, untuk teman seangkatan, menurut saya yang perlu saya sampaikan bahwa tetap semangat untuk teman-teman satu angkatan, tetap semangat menggapai cita-cita dari teman-teman, dan perpisahan kita di kelas 12 ini itu bukan merupakan akhir dari teman kita, melainkan itu merupakan sebuah awal yang baru bagi kita semua untuk menggapai cita-cita kita masing-masing. Sedangkan untuk adik kelas, tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat menjalani sekolah di Fransiskus walaupun di tengah masa pandemi. Saya harap kita bisa bertemu di titik-titik terbaik menurut diri kita masing-masing. Kalau dari saya untuk teman seangkatan itu saya berharap teman-teman semuanya itu bisa melanjutkan kuliah ataupun mungkin bukan untuk tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya, dan
dan apapun hasilnya nanti di mana kayak kita semua akan berada, itu adalah suatu keputusan yang memang sudah terbaik untuk kita. Jangan pernah berpikir kalian itu bukan orang yang gimana ya, bukan orang yang tidak bisa, ataupun orang yang bodoh, ataupun orang yang negatif pun, atau apapun itu yang kalian pikirkan. Tidak, kalian sudah sangat hebat untuk di tahap ini, teman-teman semuanya. Semangat. Dari sayanya untuk teman-teman seangkatan tetap semangat, semoga untuk kedepannya memiliki masa depan yang cerah dan juga kuliahnya sukses, bisa menjadi orang-orang yang baik di suatu saat nanti, dan juga bisa membanggakan entah itu negara maupun memiliki kesan yang baik setelah tamat dari SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Kalau untuk adik-adik angkatan, harapannya semoga bisa lebih menjadi yang terbaik lagi dari sebelumnya, bisa menutupi segala kekurangan dari kakak kelas yang sebelumnya mungkin memiliki kekurangan. Jadi adik-adik bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu saja dari saya. Kalau saya tambah sedikit saja untuk teman-teman satu angkatan, semoga teman-teman semua sukses dengan cara yang teman-teman inginkan. Walaupun tidak harus kuliah, tapi semoga teman-teman punya jalan, apapun rencana, apapun usahanya teman-teman ke depannya dilancarkan semuanya, dan semoga suatu saat nanti bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Terus untuk adik-adik angkatan, terus semangat, ambil semua nilai positifnya dari kakak angkatan, yang negatifnya jangan diikut. Tetap semangat dan jangan pernah malas untuk belajar. Dan untuk saya juga adik-adik angkatan, nikmati masa SMA yang kalian. Betul. Di situasi pandemi ini sangat sulit sekali untuk kita merasakan kembali kita punya masa-masa muda, tapi lakukan dengan caranya kalian sendiri. Nikmatilah masa muda karena ini tidak akan datang dua kali. Untuk pesan dan kesan untuk teman seangkatan, kesannya itu saya sangat bersyukur bisa bersekolah di tempat ini selama 3 tahun, menimba ilmu di sini, bertemu teman-teman yang saling suportif dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kemudian untuk kesannya, untuk pesannya, ketika masa depan sudah menanti kita dan masa depan itu sudah berada di depan mata kita, jangan pernah melupakan masa lalu, karena dengan masa lalu lah kita bisa mencapai masa depan. Kalau dari saya, kesan untuk teman-teman, terima kasih untuk sudah mengisi waktu SMA-nya saya, di mana kita suka duka kita jalani bersama, terus kerja soal-soal yang susah juga sama-sama, baik susah maupun senang pastikan selalu sama-sama. Untuk kesannya untuk adik-adiknya, terima kasih juga karena kalian juga sudah jadi bagian dari kami punya masa SMA. Terima kasih juga sudah jadi adik kelas yang baik untuk kami. Pesan dari saya untuk teman-teman, berjuang di bangku kuliah supaya bisa sukses dan nanti bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sukses. Untuk adik-adik kelas, jangan lupa belajar, dan juga ini jangan benci akan mata pelajaran yang kamu tidak suka. Kemudian kalau pesan dan kesan saya untuk adik kelas, yang pertama kesannya itu karena pandemi ini juga memang membawa banyak sekali kendala bagi kita, di mana salah satunya ketika PTMT bersama adik kelas terkadang kita tidak saling mengenal, itu tadi karena kan COVID. Kemudian juga untuk pesannya bagi adik-adik, mohon untuk belajar baik-baik dan jangan belajar di bawah tegangan. Kemudian adik-adik dimohon untuk tidak membuat Romo Martin emosi. Ingat dengan beliau, kasihan dan beliau sudah tambah tua. Terima kasih.